Nah kalau nggak bisa khutbah gimana Pak Kiai solusinya? Ya nggak usah khutbah. Jadi sahnya sholat Id itu tidak tergantung adanya khutbah. Jadi khutbah itu hal yang terpisah sunnahnya dengan sholat. Beda dengan sholat Jumat, Mas Reza. Oh Sholat iya. Jumat itu memang harus satu kesatuan dengan khutbah. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai dan sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, saya hari ini sengaja meminta waktu Pak Kiai Khalil Nafis untuk bertanya beberapa hal, dengarkan nasihat. Ini kita ini sebentar lagi Lebaran, masuk di 10 hari terakhir, sebentar lagi mau Lebaran. Ya. Dan masalahnya kita ini di banyak daerah dan rata-rata sudah semua daerah kita ini masih terkena wabah COVID-19. Nah, yang menjadi pertanyaan umum awal ini, bagaimana kita merayakan Idul Fitri, Pak Kiai, di tengah wabah seperti ini? Ya, tetap berraya-raya. Tetap berraya-raya. Iya. Ya. Kegembiraannya harus tetap gembira. Ya. Malam takbiran tetap kita takbiran. Ya. Ya, tetap kita tahmid. Ya, dirayakan sebagaimana perayaan biasa, nggak ada bedanya. Tetap menggunakan sarana yang kita miliki. Ya. Masjid tetap berkumandang takbir dan tahmid, bacaan Qur'annya tetap masjid. Cuman tetap saja kita di tempat yang rawan penularan, kita jangan berkerumun. Ya, oleh karena itu kita tetap mengikuti hadis Nabi. Ya. An ahya lailatal idil fitri wa lailatal idil adha muhtasiban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulubu. Rawahu Tabrani. Kalau di malam Lebaran, Idul Fitri, kita menghidupkan, merayakan, mengharap ridho Allah, ya kita dengan takbir. Dulu diimplementasikan di kampung itu dengan takbir keliling. Ya. Itu rangka menghidupkan, tidak sepi. Nah, maka hati kita oleh Allah akan dihidupkan sebagaimana kehidupan yang terus-menerus. Pada saat hati orang pada mati, hati kita tetap hidup. Bahkan nanti di surga, ya tetap hidup. Di yaumil ba'as juga hidup hatinya pada saat hati orang pada mati. Itu yang menjadi inspirasi, menjadi budaya lokal wisdom. Kita ada takbir keliling, ada ya seperti karnaval, mengungkapkan kebahagiaan, ya implementasi dari hadis itu menjadi budaya. Cuman kondisi wabah seperti sekarang, ini alhamdulillah MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 28 tahun 2020 dan ditandatangani kemarin tanggal 13 Mei. Di fatwa itu menjelaskan tentang bagaimana tata cara kita khususnya sholat Id. Iya, betul. Ya, Id-nya itu ada 3 kategori nih, Mas Reza. Ya. Kategori pertama adalah orang yang berada di tempat ya PSBB. Ya. Yang sudah dilonggarkan dari PSBB. Dia di Gorontalo misalnya sekarang PSBB. Nah, ya. Sekarang kan ada wacana mau dilonggarkan, bahasanya relaksasi. Ya. Nah, kalau itu dilonggarkan, direlaksasi, lalu menurut informasi orang yang dipercaya, pemerintah, medis, ini bisa diantisipasi penularan, maka boleh sholat di lapangan, di masjid atau mushola, berkerumun boleh. Tapi tetap mematuhi terhadap protokol kesehatan. Kalau bisa diantisipasi. Atau di tempat yang memang masih steril. Masih hijau. Di tempat itu homogen. Nggak banyak interaksi orang luar masuk ke dalam. Orang dalamnya itu tidak bolak-balik keluar. Dia steril dalam satu tempat. Maka ia boleh sholat Id ya, dengan berkerumun di masjid, di musola, maupun di lapangan. Tapi tetap ingat, hukumnya sholat itu sunnah mu'akkadah yang kami pilih. Memang ada yang mengatakan fardu kifayah. Sunnah mu'akkadah artinya dilaksanakan sangat dianjurkan dan mendapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Jadi samalah dengan sholat sunnah rawatib, itu kan mu'akkadah juga. Cuman bedanya
karena ini setahun sekali kok nggak enak rasanya kalau nggak Ya, keluar. tidak dirayakan begitu, tidak lengkap Ramadan kalau tidak sholat Idul Fitri, itu biasanya begitu. Apalagi nanti nggak kunjung-kunjung makan ketupat kan? Aduh, di situ masalah. Nggak ada kunjungan-kunjungan sehingga kita nggak lagi makan ketupat sana sini, salaman sana sini. Sebenarnya rasa ya, rasa. Kalau berkenan dengan pahala, Allah Maha tahu lah kalau berkenan dengan pahala. Allah sudah bersabda, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu makana ya'malu muqiman sahihan." Kalau kita dalam keadaan sakit, keadaan wabah, mungkin karena perjalanan, kita punya wazifah, kebiasaan, kebaikan, maka oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi pahala sebagaimana kebaikan yang kita laksanakan. Ini kan enak, nggak kerja dapat pahala, nggak kerja dapat honor nih, kira-kira begitu. Di Gorontalo sendiri tuh kalau mau lebaran tuh makan ketupat nanti hari ke-7 lebaran, Kiai, bukan hari pertama lebaran. Oh, berarti lebaran ini, lebaran yang puasa 6 Syawal. Ya, betul. Jadi di Gorontalo itu lebaran pertama itu kunjung mengunjungi, kemudian setelah itu ada puasa, tradisi puasa sunnah, begitu Syawal, puasa Syawal. Kemudian makan ketupatnya, nanti orang di sini menyebutnya lebaran ketupat. Nanti setelah orang selesai makannya. Begitu. Itu kan kecanggihan ulama dulu berdakwah, Mas Reza. Betul. Jadi menerjemahkan hadis man shoma ramadhana wa taba sitta ayyamin min syawal fa ka'annama shoma dahra. Kalau kita puasa selama bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal sama dengan puasa 1 tahun. Betul. Kenapa? Setiap kebaikan minimal dilipat gandakan 10. 36 kali 10, 360 itu jumlah hari dalam setahun. Nah, untuk memotivasi orang-orang itu setelah lebaran agung istilahnya kan, ada lebaran ketupat, lebaran agung. Itu puasa 6 hari. Nah, untuk merayakan 6 hari bulan Syawal itu dilakukan dengan lebaran ketupat. Betul. Itu cara ulama mendorong kita melaksanakan kewajiban, kesunnah, untuk menyempurnakan kewajiban dengan cara diberikan hiburan perayaan ketupat. Nah, sekarang puasanya nggak ada, ketupatnya masih ada kayaknya. Begitu, biasanya begitu. Dan biasanya kalau lebaran yang di sunnah itu, lebaran ketupat itu biasanya rumah-rumah itu buka semua untuk memberikan makanan dan orang kenal tidak kenal bertamu begitu, bertamu dan mereka makan ketupat rame-rame meski tidak kenal begitu karena perayaannya sangat meriah kalau di Gorontalo. Nah, itu kan implementasi dari merayakan sehingga semua merasa gembira, posisinya adalah welcome kepada siapapun, dan disitulah penghapusan dosa, karena kita selama Ramadan dosanya dihapus oleh Allah. Pas ketika kita lebaran, dosa antar kita kan bisa terhapus kalau kita saling memaafkan. Disitulah implementasi dengan salam-salaman, kunjung-kunjungan, itu kan membuat agama menjadi kearifan lokal, menjadi local wisdom itu. Ya Pak Kiai, melanjutkan tadi yang sholat untuk area hijau boleh di lapangan untuk area-area yang betul-betul steril. Nah, bagaimana dengan area-area yang PSBB itu? Bisa area yang PSBB itu diutamakan untuk sholat di rumah. Bisa sholat berjamaah minimal 4 orang, karena jumlahnya itu kan ulama menyebutkan sedikit, harus di atas sedikitnya jumlah jamak. Jamak itu 3. Jadi kalau 1 kan mufrad, 2 tasniyah, kalau 3 baru jamak. Maka berarti 4 dengan imam. Makmumnya jamak, 4 dengan imam. Jadi di rumah bisa sholat berjamaah. Saya kebetulan punya anak 4 dengan istri berarti 5. Saya bisa sholat di rumah berjamaah. Saya yang jadi imam, saya jadi khotib bisa. Atau kalau nggak ada yang mampu atau hanya jumlahnya 2 orang, ya sudah sholat sendiri-sendiri saja. Saya hanya bertiga Pak Kiai. Ya sudah sholat. Nggak apa-apa jadi imam, tapi tidak usah dipaksakan harus 4. Jadi imam nggak apa-apa 3 orang. Atau sendiri-sendiri juga nggak apa-apa, sendiri-sendiri. Nah, umpamanya mau sholat berjamaah dengan keluarga, ya baca khutbah. Kan sholat mungkin banyak yang sudah mulai lupa ya. Kita banyak yang sudah mulai lupa tentang sholat itu. Ada yang
gimana sholatnya Id? Ya seperti yang biasa Id itu. Takbiratul ihram. Di takbiratul ihram kita takbir 7 kali. Di sela-sela takbir itu baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, takbir lagi sampai 7 kali. Setelah itu baca doa iftitah, kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan seterusnya. Ya. Lalu baca Al-Fatihah, lalu baca surat pendek, surat Qaf atau surat Al-A'la, sahbisma rabbikal a'la. Ya. Lalu ya ruku, i'tidal, sujud, bangun lagi rakaat kedua. Nah, selain takbir intikal itu juga takbir 5 kali. Di sela-sela takbir baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Baca Fatihah lagi, baca surat pendek, umpamanya Al-Qamar atau Al-Ghasyiyah. Lalu ruku, i'tidal, sujud, tahiyat, dan salam. Sudah selesai sholatnya. Kalau ketepatan kita di rumah itu mau khutbah, hanya sholat berjamaah, tinggal khutbah. Rukunya khutbah cuma 4, Mas Reza. Ya. Yang lain-lain itu hanya bumbu memperkuat dari tausiah. Yang pertama itu baca sholawat. Jadi kalau kita khutbah, alhamdulillah, kan sunnah kita memuji Allah kan. Alhamdulillah itu bukan rukun. Yang rukun adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Lalu ittaqullah haqqa tuqatih. Lalu baca apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Umpamanya hafalnya surat Ikhlas, ya mau baca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Cukup. Lalu duduk lagi. Tumakninah, bangun lagi. Itu baca sholawat. Ada awal alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ittaqullah haqqa tuqatih. Jadi harus ada di khutbah pertama dan kedua ada sholawat, ada tausiah, taqwallah. Lalu baca Quran. Itu boleh di khutbah pertama, boleh khutbah kedua. Yang khutbah kedua harus ada doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Jadi 4 itu udah selesai, Mas Reza, jadi khotib. Jangan dibayangkan kayak khotib di Istiqlal. Ya, kalau orang bayangkan seperti Pak Kiai Nasaruddin kan repot juga Pak Kiai. Kalau orang di Istiqlal. Latihan. Nah, bagaimana Pak Kiai jika orang tetap agak di Gorontalo itu ada istilah melihat TV atau menjadi khotib itu sesuatu yang agak malu orang mau jadi khatib, agak sulit begitu. Nah kalau nggak bisa khutbah gimana Pak Kiai solusinya? Ya nggak usah khutbah. Jadi sahnya sholat Id itu tidak tergantung adanya khutbah. Jadi khutbah itu hal yang terpisah sunnahnya dengan sholat. Beda dengan sholat Jumat, Mas Reza. Oh, iya. Sholat Jumat itu memang harus satu kesatuan dengan khutbah. Karena dia awalnya 4 rakaat, lalu dijadikan 2. Gantinya 2 itu ada khutbah. Wal khutbatani fiha maqama rakaatain. Khutbah 2 itu gantinya dari 2 rakaat. Maka nggak sah sholat Jumatnya kalau nggak ada khutbahnya. Tapi kalau di Id, di samping memang ini sunnah mu'akkadah, khutbah itu bukan pertalian yang satu kesatuan dengan sholat Id. Dia bisa berdiri sendiri. Ya, tidak harus sahnya sholat Id kalau umpamanya dia berkhutbah. Enggak, ya khutbah sendiri, ya sholat ya juga sholat sendiri, enggak ada hubungannya untuk sah dan tidak sahnya itu dengan khutbah. Gitu. Jadi sholat tetap 2 rakaat seperti rukun-rukun sholat Idul Fitri seperti yang tadi Pak Kiai. Ya, itu sah walaupun tanpa khutbah begitu. Sah saja, mau berjamaah tanpa khutbah juga bisa, mau sendiri apalagi kalau sendiri mau khutbah sama siapa Mas Reza? Betul. Iya Pak Kiai, ini ada satu yang menarik nih, ada kebetulan sepupu saya yang bertanya. Dia bertanya kebetulan dia tanya, ini isi di rumah ini perempuan semua. Apakah mereka sholat seperti biasa, mereka sholat seperti biasa, atau bagaimana? Ada yang spesial karena mereka perempuan semua di dalam rumah? Ya sudah, ada yang jadi imam, kan yang nggak boleh perempuan jadi imamnya laki-laki. Ya. Kalau perempuan jadi imamnya perempuan kan nggak apa-apa. Jadi malah bagus.
latihan biar gak terkesan semua khutbah harus laki-laki. Bisa khutbah perempuan untuk perempuan. Makanya kita pun perempuan itu memang bagusnya di rumah, kecuali memang karena syiar ya Lebaran. Kayak kita sholat sunnah perempuan, tahajud, itu lebih bagus di rumah. Bahkan sebagian ulama memperbolehkan iktikaf itu di musola rumah. Jadi di musola rumah kan ada pun musola. Lalu perempuan sering sholat di situ, kita naik ke tempat itu kalau mau sholat. Nah sekarang kita nggak bisa ke masjid untuk berkerumun. Gimana? Ya sudahlah, kita iktikaf di musola rumah itu bisa. Itu ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Mahmud bin Ar-Rabi Al-Ansari, ya, anna Itsban bin Malik kana ya umma qaumahu wa huwa a'ma. Annahu qala li Rasulullah sallam innaha takunu dzulmatu wasailu wa ana rajulun dharirul basar. Fa shalli ya Rasulullah fi baiti makanan attakhidhu musalla. Fa ja'ahu Rasulullah sallam faqala aina tuhibbu an usalliya fa asyara ila makanin fil baiti fa shalla fihi Rasulullah sallam. Ada sebuah hadis dari Mahmud bin Ar-Rabi, ada seorang imam namanya Itsban bin Malik yang biasa ngimamin ke masjid. Tapi karena malam-malam itu gelap dan hujan, becek, ya izin pada Rasulullah, saya orang buta, nggak bisa ke masjid, apalagi becek begini. Gimana kalau Rasulullah yang sholat di rumah saya akan buatkan musola di rumah. Datanglah Rasulullah ke rumahnya Itsban bin Malik, dan menanya, di mana saya musola? Di situ musolanya Rasulullah, nanti saya akan jadikan musola. Sholatlah Rasulullah di situ dengan Itsban bin Malik. Itulah awal mengapa kita bikin musola di rumah. Makanya perempuan pun akhirnya dibolehkan oleh sebagian ulama, khususnya ulama Hanafiyah dan Malikiyah, sebagian pendapat Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, perempuan iktikaf di rumah. Apalagi sekarang dalam kondisi COVID-19. Sebagian fatwa dari Timur Tengah memperbolehkan laki-laki pun iktikaf di musola rumah. Apa itu iktikaf? Al-muqsu fil masjidi biniyatil ibadati taqarruban lillahi ta'ala. Jadi sebenarnya tinggal di masjid. Jadi kalau di Timur Tengah kan ada masjid jami, ada ghairu jami. Ya. Yang jami ditempati Jumatan, yang ghairu jami tidak ditempati Jumatan. Di Indonesia itu ada masjid, ada musola. Masjid untuk Jumatan, musola yang dipakai sholat tanpa Jumatan. Itu ada dalilnya dari sunnah Nabi yang Nabi lakukan. Jadi musola-musola di rumah itu adalah mengikuti tradisi dari awalnya adalah Itsban bin Malik yang sholat bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya kita memang hanya rasa aja yang nggak enak, Mas Reza. Kalau aspek ibadah, aspek Islam, kita pindah dari sunnahnya di masjid kepada sunnah yang di rumah. Sama-sama mengikuti sunnah Nabi. Jadi nggak ada yang dilanggar. Jadi artinya mau di masjid, karena biasanya iktikaf ini di masjid. Nah sekarang malah di rumah saja, di musola rumah, itu sama saja ya Pak Kiai ya? Ya sama saja kita di rumah karena uzur. Kalau perempuan tanpa uzur pun juga boleh. Tapi memang soal rasa, beda rasanya dengan masjid. Tapi kan agama kan bukan rasa. Agama adalah ngikutin Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Sehingga yang kita lakukan meskipun kita mengambil dispensasi dari Allah, tapi pahalanya sama dengan kita melaksanakan dengan keadaan normal. Tapi kalau Anda nggak yakin dengan pendapat ulama yang perbolehkan iktikaf di rumah, nggak iktikaf pun nggak apa-apa, sudah mendapat pahala iktikaf. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasa iktikaf. Kalau tahun-tahun sebelumnya nggak biasa iktikaf, ya nggak dapat pahala. Ini kebiasaan yang lalu karena ada uzur, kita tinggalkan itu dapat pahalanya. Biasanya yang kencang-kencang pengen ke masjid dulu jarang ke masjid biasanya. Yang ribut-ribut itu, kalau yang biasa ke masjid diajarin di rumah, pahalanya sama, dia terima saja gitu loh. Kadang-kadang orang kita ini nggak sholat, tapi kalau dilarang sholat, dia berani mati gitu loh. Jarang ke masjid, tapi kalau dilarang ke masjid, dia berani mati gitu. Banyak begitu juga orang kita. Padahal sebelumnya jarang dia ke masjid. Jarang ke masjid, giliran dilarang, kita seakan rindu masjid kan. Ketika dibuka, jarang ke masjid. Candanya gitu Mas Reza. Iya, ini masih ada beberapa juga ini pusing juga di daerah saya, ada beberapa yang meski Ramadan MUI sudah mengeluarkan untuk tidak taraweh, tidak ibadah di masjid, ibadah di rumah, masih ada juga yang berkumpul di rumah, di masjid.
Ada yang lucu nih, anak saya kemarin yang lucu, dia sempat keluar, ada yang taraweh 10 di rumah, 10-nya katanya di masjid. Karena kalau jam berapa tuh masih ada petugas yang muter-muter, jadi mereka kadang-kadang di masjid mematikan lampu dan lain-lain. Padahal MUI Nggak Gorontalo apa-apa di masjid. Mas Reza, ini kita jangan sampai memahami kita melarang ke masjid. Seakan-akan masjid jadi sumbernya COVID. ya, Yang dilarang di masjid itu berkerumun. ya, Kalau di masjid bisa melakukan physical distancing, ya jalankan. Maka menurut saya, imam rawatib dan marbot masjid tetap meramaikan masjid. Hanya kita-kita yang di rumah jangan ke masjid. Dari masjid bisa relay, daring untuk memberi pengajian. Cuman kita ya. saja yang tidak ke masjid. Oleh karena itu, masjid jangan dikunci. Sekiranya masjid malam hari itu kosong, ya nggak apa-apa itikaf di masjid. Apalagi yang rumahnya punya masjid sendiri, umpamanya. Oh, Jadi, lebih pada soal physical distancing. Bukan masjidnya yang dilarang, tapi berkerumunnya yang memungkinkan penularan COVID-19. Jadi jangan sampai salah memahami masjid penularan itu, karena biasanya orang kita ini kan senang ke masjid, alhamdulillah, ya. religiositasnya naik. Kalau ada masjid kebuka dikit, wah langsung orang pada datang. Hari pertama, hari kedua di pesantren saya tarawih dengan guru-guru yang nggak pulang, ustadz-ustadz yang nggak pulang di pesantren saya, ada sekitar 7 orang. Tetap physical distancing. Malam kedua yang datang 80-an, Mas Reza. Nah, akhirnya saya sampaikan ini yang terakhir, besok nggak usah kesini lagi karena kita melakukan physical distancing. Kita sampaikan itu kepada orang-orang. Saya kunci pintu pesantren itu. Nah itulah, kita ini ketika masjid diberi longgar dikit, ya alhamdulillah sebenarnya kita senang orang semangat ke masjid. Tapi kan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menolak keburukan tertularnya COVID-19 didahulukan daripada kita dapat maslahannya ibadah berjamaah di masjid. Di rumah bisa berjamaah juga, cuman mungkin fadilahnya nggak seperti fadilah di masjid. Tapi kalau karena uzur, Allah sudah jamin pahalanya sama. Apalagi ini Ramadan, Pak Kiai. Ini Ramadan orang ini berlomba-lomba untuk ke masjid biasanya. Tiba-tiba seperti ini kan, gimana ke masjid menjadi takut physical distancing-nya. Nah, apalagi yang kena PSBB, ini semuanya diminta dilakukan dari rumah. Begitu. Memang ya itu, kita kalau hitung-hitung kan sedih. Setiap saat kita ingin ngajak orang, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Giliran orang pada semangat ke masjid, jangan ke masjid. Itu kan dilema sebenarnya kalau bicara soal hati, bicara soal perasaan ya. Tapi kan tidak bisa kita beragama hanya berdasarkan perasaan. Hanya akal semata. Beragama itu yang mengikuti tuntunan, akal digunakan untuk memahami tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ngikutin ulama, nanti ditanya depan Allah, ya sampaikan Allah kepada Allah, ini dari ulama, nanti ulama yang bertanggung jawab depan Allah. Tapi kalau ngikutin diri sendiri, menurut saya ke masjid apa salahnya? Ini kan makhluk Allah, COVID ini. Masa kita ke Allah menjadi takutan ke COVID? Bukan begitu. Allah sudah memberikan dalilnya. Laisa min rajulin yaqa'un fayamkutu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu katabalahu mislu ajri syahidi. Kalau ada wabah, ada COVID-19, lalu tinggal di rumah, sabar, mengharap ridha Allah, tahu takdir yang terkena dan tidak terkena adalah dari Allah, maka dapat pahalanya orang mati syahid. Satu sisi Allah mengajarkan kita kalau ada wabah di rumah saja, saatnya bersamaan memberitahu itu Anda kena atau tidak kena dari Allah. Apa tujuannya? Kita di rumah menghindar itu bagian tanda-tanda kita diselamatkan. Jadi ikhtiar manusia tetap kita lakukan sebagai tanda-tanda menuju takdir Allah. Tapi Allah Maha Kuasa. Meskipun di rumah kalau memberikan penyakit, ya kena dimanapun Allah Maha Kuasa. Tapi yang kita lakukan, upaya kita itu dalam rangka menuju kepada takdir Allah itu. Kullun muyassarun lima khuliqa. Apa yang kita lakukan menjadi kemudahan, itu bertanda takdir menuju yang kita tuliskan oleh Allah, yang kita dituliskan oleh Allah. Jadi perbuatan kita ini adalah ya tanda-tanda menuju takdir.
Dan itu diperintahkan untuk kita berusaha. Oke. Ada lagi satu lagi Pak Kiai ini. Ini mungkin di luar tadi Lebaran. Ini kan juga orang udah mulai bayar zakat Pak Kiai. Ini sering rame. Ini setiap tahun berulang pertanyaan ini. Ini zakat ini pakai beras apa pakai uang yang benar? Saya sih jawabnya ada ini aja Pak Kiai. Karena sekarang diwajibkan pakai masker, zakatnya jangan pakai masker saya bilang. Nah, sebenarnya masker gimana? nggak dimakan, masker buat nutupin mulut. Tidak masuk mulut, dia nutupin mulut dia. Nah, sekarang sebenarnya bagaimana Pak Kiai? Ini kita mau zakat, ini pakai uang apa pakai beras sih sebenarnya yang... Jadi mazhabnya Syafi'i. Kan gini, zakatul fitri, ya. Zakatul fitri lis-shaimi tuhratun anil lawi warrafasi wa tu'matun lil fuqara'i. Zakat fitrah itu bagi orang berpuasa, bagi untuk menyucikan diri, barangkali pada saat berpuasa itu ada ucapan yang salah, ada ucapan-ucapan nyinyir, jempolnya nulis di medsos yang nggak benar, lalu ada waktu yang disia-siakan, kita bersihkan dengan mengeluarkan zakat fitrah, yang itu menjadi makanan orang fakir. Makanya ulama Syafi'i dan Maliki menyebutkan yang namanya zakat fitrah harus berupa barang yang kita makan sehari-hari. Kalau makannya beras, ya beras. Kalau makannya jagung, ya jagung gitu. Nah, kelompok ini, madhab ini tetap harus mengeluarkan berupa makanan pokoknya. Tapi madhab Hanafi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kita pada tu'matan lil fuqara adalah pemenuhan terhadap kebutuhan orang fakir. Jadi apa yang bisa memenuhi? Uang itu kan alat tukar. Dia bisa memenuhi untuk yang dimakan dia, bisa memenuhi untuk adalah berupa yang diperlukan lain seperti sayur-mayurnya. Yang penting senilai dengan satu zakat fitrah. Yang ia makan terbaik. Kalau Mas Reza makannya beras-beras pulen yang cakep, jangan zakat fitrah dengan beras-beras raskin. Nah, seharga itulah, ini kan alat tukarnya, bukan ini alat tukarnya, yang itu bisa digunakan oleh orang fakir itu. Nah, madhab Hanafi itu boleh menggunakan uang sebagai alat tukar seharga beras yang kita makan. Kalau kita makan beras yang terbaik, berapa? 2,5 kilo atau 3,5 liter. Dilebihin dari situ untuk hati-hati, saya jadiin berapa? Wah, saya jadiin 3 kilo lah. Ya nggak apa-apa, saya jadiin 4 liter, nggak apa-apa. Kalau Nabi kan nyebutnya so'an, satu sok dari tamar, dari kurma yang dimakan oleh Nabi. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu 1 raupan gini dari Nabi. Nah, kita terjemahkan dalam kehidupan sekarang jadi 2,5 kilo, madhab Syafi'i. Monggo yang mau zakat melalui uang, silahkan. Kita bisa langsung transfer, lebih mudah, lebih mobile. Mau zakat dengan barang, ya silahkan. Itu juga tidak salah. Yang salah itu adalah tidak zakat berantem. Ya, tidak zakat berantem. Itu salahnya. Tidak zakat, malah zakatnya masker, salah itu. Meski itu masker, kan zakat masker, apalagi zakat sanitizer. Salah itu. Nah, ini juga tradisi orang kalau lebaran kan tuh bermaaf-maafan begitu. Nah, ada yang tanya nih kalau nggak pegang tangan, nggak salaman kan kualitas lebarannya menjadi tidak bermaaf-maafan gitu Pak Kiai. Kalau kualitasnya nggak turun, rasanya aja yang nggak enak. Iya, memang rasanya sih nggak terlalu. Kalau kualitas kan Allah sudah jamin. Memang rasanya kan sama. Saya ketemu Mas Reza nggak salaman, kan nggak enak Mas Reza. Iya sih. Salamannya begini, kayak salaman Saulin kan? Ya, atau salaman begini. Harusnya kita kan begini. Pada saat salaman begini itu meleburkan dosa kita. Ya. Tapi ini lagi keterbatasan tadi, menolak keburukan didahulukan, Allah catat. Tapi memang rasa. Makanya saya bilang beragama kalau berdasarkan rasa pasti merasa ada yang berkurang. Tapi kalau beragama berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis dan pendapat ulama, ya tidak mengurangi. Dan umpamanya khusyuk, saya beda Pak antara iktikaf di masjid sama di rumah. Ya beda kan hati, apa rasanya. Coba hatinya dipautkan pada Allah. Dimanapun berada sama rasanya. Kalau Anda lagi khusyuk pegang handphonenya, dimanapun nggak terasa. Asik dengan yang di handphone. Coba hatinya dipautkan hanya kepada Allah. Dimanapun nggak beda.
Jadi kalau kita masih terpengaruh dengan luar, iman kita masih dalam tataran kita mencoba. Tapi kalau udah iman kita yang sangat tinggi, kita dimanapun sudah nyaman. Gitu. Ya Mas Reza ketika pengantin baru dimanapun nyaman kan itu. Iya. Kalau bicara pengantin itu kalau di mana saja nyaman. Ya, makanya kalau kita menikmati cinta dengan Allah seperti pengantin, makanya kita nikmatnya kita berbuka itu kan dua. Pada saat kita berbuka, ketika kita berpuasa kan dua nikmatnya. Pertama ketika saat berbuka, yang kedua saat bertemu dengan Allah. Jadi nikmat di sorga itu bukan hubungan suami istri yang dibayangkan dengan bidadari-bidadari. Itu kecil itu karena orang yang pengen kawin lagi nggak kesampaian kebayangnya banyak istri. Coba kita bicara soal cinta hati, maka yang lebih nikmat dari segalanya adalah bertemu dengan Allah. Ya. Dan itu hanya orang yang merasakan yang bisa menyentuhnya, nggak bisa diungkapkan. Jadi rasa dengan ajaran itu berbeda. Rasa pasti merasa nggak sempurna, tapi soal kita kedekatan dengan Allah itu soal iman dan soal hati. Ya. Makanya ini soal rasa ini tidak habis-habis. Mau pengen rasa A, rasa B. Jadi perdebatannya selalu soal rasa, bukan soal bagaimana benarnya, bagaimana baiknya, begitu ya Pak Kiai. Ya, makanya kalau kita ini sudah menghindari post-truth, ya, menghindari dari orang percaya pada pikirannya sendiri, kalau dia nggak ngerti nanya sama ustadz, sama kiai, atau sama ulama. Dan yang disampaikan, kalau memang nggak ngerti, ya nerima. Tapi kalau zaman post-truth kan beda. Kayak di Jakarta Barat, ustadznya disuruh berhenti kalau takut sama corona, sholat di masjid, kan gitu. Jadi akhirnya apa? Orang awam yang ngajarin ustadz. Seakan-akan dia lebih beriman, seakan-akan dia lebih ngerti gitu kan. Itu kan repot kalau begini. Harusnya yang nggak ngerti itu nanya yang ngerti dan taslim. Menyerahkan kepada yang disampaikan oleh yang berilmu gitu. Oke. Iya Pak Kiai. Aduh terima kasih sekali waktunya Pak Kiai di siang hari ini. Sama-sama, makasih. Mudah-mudahan jadi bermanfaat bagi kita semua. Saya mau bagi nih buat teman-teman di media sosial, juga kebetulan banyak kawan-kawan di Gorontalo juga saya bagikan di Gorontalo. Biar ini jadi ilmu untuk mereka nanti mereka mau lebaran karena sebentar lagi lebaran. Insya Allah. Insya Allah menyebabkan kebaikan. Iya, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat. Sehat selalu Pak Kiai. Yuk, amin, makasih. Ya, mohon doanya biar kita semua biar sehat dan bisa melalui cobaan ini, wabah ini dilalui dengan baik. Amin, kabul ya Allah, kabul. Oh ini ada yang paling terakhir Pak Kiai dari adik saya. Pak Kiai, amalan khusus apa kira-kira di hari-hari terakhir Ramadan ini? Atau ada doa khusus apa yang kira-kira bisa mereka baca untuk tinggal berapa hari terakhir Ramadan ini Pak Kiai? Yang biasa dibaca di Ramadan kan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu sederhana, simple, tapi itu yang meliputi dari bulan Ramadan kita. Ditambahkan Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu kan paling tinggi. Minta petunjuk, minta takwa, ghina kaya, afaf, harga diri, nggak peminta-minta. Ya. Jadi itu permintaan yang paling tinggi, simpel. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, minta ridha dan surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mohon lindung daripada murka Allah. Dapat petunjuk, takwa, lalu kita dapat ridha Allah, terhindar dari api neraka, itu udah segalanya di dalam hidup. Oke, terima kasih Pak Kiai. Terima kasih sekali lagi waktunya. Mohon maaf ini mengganggu siang-siangnya. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.